Baik, sebelum ke bagian install software, saya akan coba bahas perawatan untuk memberikan uh, pelumas kepada setiap bagian di mekanik dan perawatan yang harus dilakukan setiap seminggu sekali. Coba bersihkan bagian pisau potong benang, juga rotary hook dengan membuka needle plug dan juga take up lever guide. Berikan pelumas untuk rotary hook bisa tiap hari, dan untuk take up lever guide seminggu sekali. Jangan lupa juga ada lubang dan titik merah, berikan juga pelumas. Di tiang jarum dan per juga diberikan pelumas. Jangan lupa pula di bagian needle chain, gearbox, berikan pelumas yang lebih kental atau grease dengan membuka tutup depan. Ini bisa dilakukan 3 bulan sekali. Juga bagian gearbox as yang menuju rotary hook, juga jangan lupa bearing frame diberikan pelumas juga. Untuk timing belt juga diperiksa. Kekencangan timing belt ini sangat penting untuk hasil jahitan yang akurat. Untuk kekencangan fan belt dari motor sub ke as sub juga diperiksa. Jika kendor akan terjadi slip. Oke. Kali ini saya akan membahas mesin SVF tipe E atau E tipe. Cara install software untuk sistem kerja mesin bordir tipe E. Oke. Di sini kita akan lihat cara-caranya. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan untuk manual operasi mesin SVF tipe E. Kalian bisa download, dan link downloadnya ada di deskripsi video, dan gratis untuk member. Yang belum jadi member silahkan klik
gabung untuk mendapatkan file-file tutorial mesin bordir. Oke, saya perlihatkan. Ini cukup lengkap untuk panduan teknisi. Menjelaskan tentang blok-blok atau diagram mesin bordir. Di sini terlihat ada power supply atau switching power supply. Juga panduan-panduan untuk membuka baut-baut. Oke. Di sini penjelasannya cukup lengkap. Dan ada beberapa file PDF yang bisa kita jadikan acuan untuk para teknisi, termasuk bagian mekanik. Cara-cara penyetelan rotary hook dan perawatan mesin, semua cukup lengkap. Oke. Untuk mekanikal juga lengkap. Panduan pengoperasian lengkap. Baik, seperti tadi yang saya bahas, kita akan mencoba untuk menjelaskan cara install program mesin SVF. Dan untuk lebih mendetail, silahkan kalian download filenya di deskripsi video. Di sini saya akan menjelaskan selintas. Oke. Jangan lupa untuk mendownload filenya sesuai dengan kebutuhan dan seri mesin. Baik, siapkan flashdisknya. Tancapkan flashdisk di USB di sebelah kanan kontrol panel. Nyalakan mesin dan tekan tombol frame ke kiri dan ke kanan beberapa detik. Sampai tampilan seperti ini. Ini ada dua tampilan. Yang kanan ini tampilan jika sistem sudah terisi di CPU, dan yang kiri jika sistem masih kosong. Oke. Sebelumnya kalian bisa tekan format, parameter initializing. Oke. Setelah itu penginstalan, tekan program, tunggu sampai selesai, tekan tombol data dan tunggu sampai selesai juga. Juga di sini ada tombol trade, tunggu sampai selesai dan ikuti sesuai tampilan di layar monitor. Oke, seperti ini tampilannya.
Oke. Seperti itu kira-kira. Untuk lebih jelasnya silahkan download file PDF-nya. Karena ini sangat sangat berguna sekali untuk teknisi dalam perbaikan perawatan mekanik juga elektronik. Kita juga akan tahu koneksi antar bagian di bagian elektronik dan mekanik. Oke. Di sini ada beberapa file untuk pedoman atau referensi teknisi mesin bordir. Dan di sini saya akan menjelaskan di bagian mesin bordir SWF. Oke. Ini file instalasinya untuk mesin bordir SWF tipe E versi 2007, juga versi 2013. Silakan tinggal sesuaikan kebutuhan Anda. Di sini juga ada file PDF untuk maintenance. Dan juga ada manual untuk mengoperasikan mesin SWF tipe E